wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tentu hari ini saya rapat bersama Garuda, Citylink, Pelita, Airport, dan Airnav untuk 3 hal. Satu, kita tahu hampir 10 hari terakhir ini banyak sekali terjadi kecelakaan pesawat terbang yang bahkan korbannya sangat tinggi seperti yang ada di Korea kemarin. Lalu kalau kita lihat ada lagi beberapa kecelakaan di Kanada, di Norwegia. Saya tidak sebutkan pesawat terbangnya karena ini etika ya. Dan juga jumlahnya saya nggak mau sebutkan karena ini juga menjaga perasaan. Nah, tentu tadi kita review memastikan bagaimana kondisi ya pesawat-pesawat terbang yang dimiliki masing-masing maskapai ini supaya benar-benar kita jaga. Dan juga tingkat kelelahan kru juga direview. Saya rasa beliau-beliau udah pengalaman. Dan saya juga mengingatkan tadi untuk airport ya, kita pastikan safety-nya seperti apa di beberapa airport yang bisa kita dorong. Selama ini alhamdulillah kalau Jakarta Bari compliance-nya sangat tinggi dari internasional, tetapi beberapa airport sedang direview lagi. Termasuk tadi ada beberapa mungkin antisipasi karena beberapa kecelakaan juga itu karena extraordinary ya, ada udara, ada burung yang masuk ke mesin. Tadi juga kita udah sampaikan ke Airnav untuk juga early warning kalau memang ya ada hal-hal yang kita bisa antisipasi. Itu satu poinnya. Yang kedua, persiapan tentu untuk Lebaran ya, karena memang kan Nataru mungkin tanggal 4 ini sudah terjadi penurunan peak. Nah, tetapi kalau kita ingat nanti ada Ramadan, Lebaran, ini kan di bulan Maret kita harus antisipasi. Jadi saya minta tadi dari airport, ya dari penerbangan, mulai coba memapping ya dengan masing-masing jumlah pesawat yang dimiliki supaya pada saat Lebaran ini kita bisa antisipasi. Yang hari ini sudah baik, lebih baik lagi. Karena dibandingkan Nataru ini kita mungkin bisa 5 kali lipat. Artinya ini benar-benar sesuatu yang lonjakan yang kita harus lakukan antisipasi lah. Ya. Dan yang terakhir saya berharap juga nanti bagaimana stakeholders manajemen yang ada di airport, baik penerbangan, Airnav, imigrasi, bea cukai, ya kereta bandara, semua ini mungkin 6 bulan ke depan sudah punya roadmap, ya supaya kenyamanan, ya keamanan dan hal-hal yang bisa mengefisiensikan daripada seluruh sinergisitas ini. Apakah kemarin misalnya kereta bandara bisa dari 50 menit jadi 35 menit, atau kemarin yang sudah dilakukan kita memangkas biaya pembangunan yang hampir 14 triliun menjadi 1 triliun dengan revitalisasi, tetapi tetap penumpang bisa naik 56 sampai 90 juta. Nah, hal-hal ini merupakan solusi ekosistem jadi secara menyeluruh. Karena bandara sendiri kalau kita lihat di banyak negara udah seperti kota sendiri. Ya, nah ini yang saya rasa 6 bulan lagi saya minta tolong Pak Faik, kita juga berbicara dengan banyak kementerian teknis untuk bagaimana kita bisa meningkatkan persaingan industri penerbangan, pariwisata, airport services dengan tetangga-tetangga kita yang tentu ya ingin negaranya lebih maju lagi. Dan ini memang sejalan dengan tentu prinsip-prinsip yang diminta oleh Bapak Presiden, bahwa memang kita sebagai negara harus siap berkompetisi, tetapi juga tentu pemborosan efisiensi bisa terus ditekan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, silakan.
pesawat dari pesawat B dari AS. Nah itu untuk tahun ini kan pasti Garuda dan maskapai. Kalau kami melihat kita tidak prejudis antara merek satu dan merek lainnya. Tetapi tentu yang kita bicarakan nomor satu efisiensi daripada penggunaan jenis pesawat tersebut untuk tujuannya. Karena kan masing-masing ada jarak penerbangan untuk pesawat ini. Nah, tetapi yang pasti waktu restitusi Garuda salah satunya kita coba mengecilkan jumlah jenis pesawatnya supaya maintenance-nya bisa lebih efisien. Ya, enggak pesawat apapun ya. Kalau kita benchmarking dengan banyak negara, salah satunya kalau di sebuah maskapai terlalu banyak tentu merek pesawatnya, maintenance-nya lebih tidak efisien. Nah, ini yang memang saya rasa kita coba perbaikin dan kita kembali tidak melihat apa, tetapi tentu efisiensi di masing-masing maskapai untuk maintenance dan servicesnya. Ya, jadi kita treatmentnya sama aja. Pak juga nggak Pak terkait dengan tiket pesawat saat nanti masa libur Lebaran? Kita sekarang sudah luar biasa dengan Nataru, ya, sukses. Bahkan tadi ada statement dari Pak Menko, silakan Pak Mendagri juga tambahkan tadi bahwa inflasi ini juga baik terjaga karena dua komponen. Satu, bagaimana kita bisa menekan daripada tadi tiketing untuk penerbangan. Yang kedua, bagaimana juga logistik pangan oleh BUMN melalui Bulog, R&D dan lain-lain ini bisa menekan. Jadi ya apresiasi dari Pak Menko, dari Pak Mendagri kepada BUMN, kami ucapkan terima kasih karena memang kami yang selalu saya ingatkan, kita ini kan bukan kementerian teknis, tetapi kementerian yang mensupport daripada pemerintahan dengan program-program yang bisa kita lakukan secara maksimal. Saya belum bisa bicara karena itu tentu konteksnya perlu kajian yang lebih dalam. Kondisi inovasinya apakah kalau dari kereta api sudah ada sama maskapai di penerbangan sudah dibikin belum inovasinya atau visi inovasi yang akan dilakukan? Saya rasa industri penerbangan hari ini kita terus efisiensi karena memang jumlah pesawat kan tidak cukup. Dengan size Indonesia yang memerlukan 750 pesawat yang hari ini baru 400-an, ya memang kita kurang. Jadi laporan yang tadi disampaikan oleh Dirut Garuda, Dirut Pelita, Citylink, ya berusaha menambah pesawat itu kan. Jadi inovasinya nambah pesawat. Pak, tadi udah ngebahas soal merger 3 maskapai nggak? Kenapa? Tadi ada ngebahas merger Pelita Garuda dari Citylink nggak Pak? Bahkan Bapak bilang kalau untuk engine-nya itu di hold dulu apa gimana sih Pak? Ya ini kembali itu bagian roadmap yang 6 bulan ke depan. Ya, kenapa saya kumpulkan hari ini itu menjadi bagian diskusinya. Berarti Garuda ke ini di hold dulu Pak? Kalau antara airport dan penerbangan tetap dipisah. Tetapi antara penerbangan ini nanti tentu kita bicara bagaimana sinergi dan juga restrukturisasinya. Tetapi ekosistem penyelesaian industri penerbangan dan seluruh servisnya tidak berhenti. Karena itu kan B2B korporasinya. Tapi kalau blueprint-nya, rencangannya itu ya nggak di-delay. Itu kan bagian dari bagaimana kita konsolidasi yang lebih bisa maksimal. Tapi nanti gitu ya Pak? Ya ini 6 bulan. Kalau bisa tahun ini kenapa tahun kemarin nggak gitu? Itu yang maskapai kan ya Pak, bukan yang Garuda ke ini. Yang maskapainya. Lokajiannya kan semuanya nggak bisa sepotong. Kan yang penting intinya solusi buat efisiensi penerbangan nasional ini.